Ya, itu kan ahli dalam masalah hukum pertanian. Orang awam itu sangat katakanlah tidak tahu ya ranah hukum pertanian itu di mana, dan dalam masyarakat itu hukum pertanian punya kontribusi apa gitu loh. Ya, begini, sebetulnya hukum pertanian itu di negara maju itu sudah ada agriculture law, bukan agrarian law tapi agriculture law. Jadi terutama di Wageningen di Belanda, kemudian di Arkansas di Amerika, lalu ada beberapa universitas di Inggris dan di Australia. Tapi di negara-negara berkembang itu rupanya belum ada. Masalahnya kalau agriculture law di negara maju itu untuk membela, untuk mengatur dan untuk melindungi petani-petani di negara mereka. Di negara-negara maju rupanya pertanian berbeda dengan di negara-negara berkembang. Kalau di negara berkembang itu pertanian, khususnya di Indonesia terutama, itu aspek pengaturannya minim, kemudian juga aspek perlindungannya juga belum terlalu lama ada peraturan perundang-undangnya, itu pun juga belum, atau undang-undangnya itu pun juga belum optimal rupanya. Itu satu. Lalu yang kedua, kebetulan saya umat Katolik, saya mendalami ajaran sosial gereja. Waktu itu saya membaca salah satu ensiklik dari Paus Yohanes ke-23, Mater Magistra. Jadi memang salah satu yang menjadi concern dari gereja Katolik kan optio preferentialis pro pauperibus. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pauperibus, rupanya oleh Paus Yohanes ke-23 ini dimasukkan urusan pertanian. Baik pertanian maupun petaninya itu sendiri, khususnya petani kecil. Mengapa? Karena konteks dari pertanian itu sendiri. Pertanian itu mempunyai kelemahan yang juga menjadi ciri khas dari pertanian. Pertama, hasilnya itu mudah sekali busuk. Kalaupun tidak busuk, ada yang tidak pernah busuk, itu garam, tapi itu juga mudah sekali terkontaminasi. Jadi kalau ini mau bersaing dengan yang lain, hasil industri yang lain, pasti kalah, pasti. Yang kedua, itu prosesnya itu memerlukan waktu lama, paling tidak 3 bulan, baru keluar hasil. Nah ini kalau harus bersaing dengan industri manufaktur misalnya, pasti kalah, pasti. Kemudian yang ketiga, sangat tergantung pada cuaca. Nah, ini yang menyebabkan mau tidak mau menjadi semacam the poor, pauperibus, pauper. Nah, ini yang hemat saya memerlukan pertolongan dari hukum juga. Jadi hukum, hemat saya, tidak hanya sekedar ngurusi orang-orang berantem, ngurusi orang-orang berperkara, tapi terutama juga untuk menjaga, pertama, kehidupan, kedua, kemanusiaan, dan alam ekologis. Nah, pertanian ini itu persis seringkali kalah dalam bersaing. Nah, ini yang memerlukan pengaturan dan perlindungan. Itu inti dasarnya. Terutama untuk petani kecil. Petani kecil praktis di Indonesia terutama itu tidak mampu karena tidak mempunyai keterampilan untuk menjadi price setter, penentu harga. Karena memang zaman Belanda dulu memang dibuat begitu. Jadi siapa yang menentukan harga, itu kalau dulu itu orang-orang Belanda. Kalau sekarang itu para pedagang-pedagang
mafia-mafia pangan itu. Ada pedagang beras, ada pedagang gula, ada pedagang daging, pedagang buah-buahan. Mereka itu yang menentukan harganya. Dan petani-petani ini mau nggak mau ikut mereka. Mengapa? Karena mudah busuknya ini. Contoh, petani bawang. Mereka harus menjual hasilnya. Nah, datang itu istilah dulu itu tengkulak, sekarang ya istilahnya agak lebih sopan, pengepul. Nah, petani ini katakan saja baru akan memperoleh keuntungan yang minim, katakan begitu, sekilo 10 perak, katakan begitu. Si pengepul ini bilang nggak bisa 3 perak. Di situ ngotot. Kalau nggak mau ya sudah. Ada banyak yang ikut, ada yang banyak yang ikut harga saya. Mau nggak mau, masa dimakan sendiri bawangnya itu. Daripada busuk, ya sudah. Daripada nggak ada pemasukan, ya sudah.